Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sih aku sebenarnya? Kenapa ada orang yang karismatik banget, sementara yang lain pemalu? Atau ada yang selalu optimis, tapi ada juga yang gampang banget ngeluh? Jawabannya ada pada satu kata, yaitu kepribadian. Tapi apa itu kepribadian? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa membentuknya menjadi pribadi yang kita inginkan? Yuk kita bongkar rahasianya. Gampangnya, kepribadian itu adalah cerminan dari seluruh perilaku kita. Mulai dari cara kita berpikir, kebiasaan sehari-hari, sampai penampilan dan tingkah laku. Ini seperti kartu identitas diri yang menunjukkan kepada dunia siapa kita sebenarnya. Nah, pondasi kepribadian kita itu ada di akal. Akal ini yang bikin kita bisa memahami nilai, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut dipuji, dan mana yang harus ditolak. Ibaratnya, akal kita ini punya semacam sensor yang bisa bedain mana sinyal positif dan negatif. Dari pemahaman ini muncullah yang namanya kecenderungan. Bayangin gini, kita punya dorongan kebutuhan, misalnya ingin dihargai. Terus akal kita mikir, oh kalau aku suka menolong, aku bakal dihargai. Nah, itu jadi kecenderungan positif. Sebaliknya, kalau akal kita mengidentifikasi sesuatu itu buruk, kita akan otomatis membencinya. Jadi, kecenderungan ini bisa bikin kita cinta atau benci pada sesuatu. Dan dari kecenderungan inilah, kalau terus-menerus kita lakukan, akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang akhirnya membentuk dan menguatkan kepribadian kita. Keren kan? Di dalam diri setiap manusia itu ada dua sisi, yaitu kepribadian positif dan kepribadian negatif. Keduanya akan selalu ada, seperti yin dan yang. Tapi yang paling penting adalah mana yang paling menonjol. Itulah yang akan dinilai oleh orang lain. Terus, gimana dong cara tahu kepribadian kita yang mana? Gampang, coba deh kamu introspeksi diri. Coba lihat lagi. Apa yang sering kamu pikirkan? Apakah selalu hal-hal positif atau negatif? Apa saja kebiasaan yang melekat di dirimu? Bagaimana perilaku yang sering kamu tunjukkan? Dari situ, kamu bisa tahu, apakah kamu punya kecenderungan pribadi yang lebih positif atau negatif. Kalau ternyata kamu punya kecenderungan positif, selamat. Tinggal kembangkan terus. Tapi, kalau kamu menemukan sisi negatif yang dominan, jangan khawatir. Bukan berarti kamu sudah selesai. Setiap orang, bahkan yang paling negatif sekalipun, pasti punya secercah sisi positif. Nah, inilah kesempatanmu untuk mengelolanya dan membangun kepribadian positif dari awal. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam hal negatif, karena potensi positifmu adalah harapan untuk jadi lebih baik. Tapi ada satu jebakan yang sering banget terjadi setelah kita mengenali sisi positif diri. Kadang kita jadi sombong, merasa paling baik, paling benar, dan paling hebat. Padahal kesombongan ini bisa jadi racun yang menghancurkan kepribadian positif kita. Coba deh lihat contoh ini. Ada orang yang rajin banget sedekah, suka banget berbagi. Tentu ini perilaku positif kan? Tapi kalau dia bangga berlebihan, merasa paling mulia, lalu mulai menjustifikasi orang lain lebih buruk dari dirinya, nah, disitulah masalahnya. Alih-alih menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, dia malah mendiskreditkan bahkan mencemooh orang lain. Hasilnya, kepribadiannya yang semula terlihat positif di mata orang lain, tiba-tiba berubah menjadi negatif. Sayang banget kan? Padahal kalau dia bisa mengendalikan rasa bangganya dan tetap merendahkan hati, orang lain akan melihat kepribadian yang unggul, tangguh, berpengaruh, dan memikat. Inilah esensi dari kepribadian positif yang sejati. Jadi, dari kasus ini, kita bisa belajar untuk selalu mengevaluasi diri. Apakah hal positif lebih dominan dalam dirimu atau justru yang negatif? Rinci deh, apa saja perilaku positifmu dan apa saja perilaku negatifmu. Ketika kamu sudah tahu detailnya, saatnya untuk memperbaiki yang kurang dan mengganti yang buruk. Memang, memperbaiki diri itu bukan hal yang mudah. Keburukan yang sudah terjadi dan kebiasaan itu ibarat akar yang kuat, susah dicabutnya. Akan ada perjuangan berat, tapi disinilah komitmen dan konsistensi kita diuji. Ingat, dengan komitmen dan konsistensi, kamu bukan cuma akan memiliki kepribadian yang positif, tapi juga kepribadian unggul yang mampu mempengaruhi dan memikat siapa saja.
mulai dari mitra bisnis, pasangan hidup, bahkan lawanmu. Jadi, setelah mendengar ini, apa yang akan kamu lakukan untuk kepribadianmu? Yuk, mulai langkah kecil hari ini, karena pada akhirnya kepribadianmu adalah warisan terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri dan dunia.